Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Muhammad Janur Fajar Kurniawan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3. Kita akan membahas mulai dari pengertian K3, lambang dari K3, hukum dasar penerapan K3 di tempat kerja, fungsi K3, tujuan K3, penyebab penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama ada pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, agar terhindar dari masalah kesehatan akibat pekerjaan dan melindungi pekerja dari resiko kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang kemudian disingkat menjadi K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti dari aspek filosofi, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian ada dari aspek keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada lambang dari K3. Lambang K3 ini berbentuk berupa palang berwarna hijau dengan roda gigi 11 dan berwarna dasar putih. Maksud dari palang tersebut adalah bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Maksud dari roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih berarti suci atau bersih. Warna hijau selamat, sehat, dan sejahtera. Untuk 11 roda gigi berarti 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Lalu selanjutnya ada dari dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaannya. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut diantara lain adalah: yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang pertama, tempat di mana dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih. Kedua, tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Selanjutnya ada fungsi dari K3. Fungsi K3 dirancang untuk memberikan jaminan agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, K3 memiliki banyak fungsi bagi baik perusahaan maupun karyawan, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai resiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang pencemaran, proses perorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan.
Yang ketiga ada sebagai pedoman dalam membantu keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat pelindung kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendali bahaya. Yang keenam, sebagai referensi dalam mengukur aktivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Yang ketujuh, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Tujuan K3 secara umum, adanya kewajiban menyelenggarakan K3 di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja, serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Di samping itu, pelaksanaan K3 juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik di dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, atau penularan. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja. Yang keempat, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja. Yang kelima, menciptakan sistem kerja yang aman. Yang keenam, memastikan bahwa kondisi alat kerja aman, nyaman, dan layak untuk digunakan. Yang ketujuh, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedelapan, melakukan pengendalian akibat resiko-resiko yang ada di lingkungan kerja. Yang kesembilan, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada penyakit akibat kerja atau PAK. Pada umumnya, penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan. Yang pertama ada dermatis kontak. Dermatis kontak adalah penyakit kulit yang umum terjadi di lingkungan kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit merah meradang seperti terpapar agen fisik, biologis, atau kimia. Yang kedua, dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Paparan berulang atau jangka panjang selama bekerja terhadap zat-zat termasuk debu, asap, atau gas beracun di udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Yang ketiga ada gangguan muskuloskeletal. Gangguan ini adalah jenis penyakit akibat kerja yang menimbulkan masalah pada sistem otot, tulang, sendi, ligamen, dan jaringan penopang tubuh lainnya. Kondisi ini umumnya terjadi akibat posisi duduk yang buruk, gerakan yang berulang, atau beban fisik yang berlebihan selama melakukan pekerjaan. Yang keempat ada gangguan pendengaran. Para ahli berpendapat bahwa paparan suara lebih dari 85 desibel yang terus-menerus dan berulang dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kebisingan tinggi di tempat kerja dapat merusak sel-sel rambut pada telinga bagian dalam yang bertanggung jawab untuk mendeteksi suara. Lalu yang kelima ada kanker. Kanker sebagai penyakit akibat kerja disebabkan oleh paparan zat-zat berbahaya di lingkungan kerja yang beresiko tinggi. Yang keenam ada infeksi menular. Lingkungan kerja tertentu seperti fasilitas pelayanan kesehatan dan laboratorium bisa menjadi tempat penyebaran infeksi virus, bakteri, dan patogen lainnya. Yang ketujuh ada gangguan mental. Gangguan mental sebagai penyakit akibat kerja adalah sebagai kesehatan mental yang timbul atau diperburuk oleh faktor-faktor seperti stres dan tekanan di tempat kerja. Penyebab penyakit akibat kerja. Penyebab penyakit akibat kerja dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu penyebab fisik, antara lain getaran, radiasi, tekanan udara, dan suhu ekstrim. Lalu penyebab kimiawi, yaitu berbagai bahan kimia. Penyebab biologi antara lain bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Lalu yang ketiga penyebab ergonomik, antara lain seperti posisi jangkal, gerakan berulang, dan lain-lain. Yang keempat, penyebab psikososial, antara lain beban kerja yang terlalu berat, pekerjaan yang monoton, stres saat bekerja, dan lingkungan kerja yang toksik.
Setelah kita mengetahui beberapa hal tentang K3, apakah tanggapan kalian tentang K3 di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muhammad Januar Fajar, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.